Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen. Kali ini kita akan membahas perkembangan manajemen. Manajemen dulu dan manajemen sekarang. Jadi kita kasih judul manajemen yesterday and today. Ini membedakan eh, perkembangan manajemen dari dulu dulu sekali sebelum ilmu pengetahuan ditulis secara sistematis sampai dengan sekarang. Nah, sebagai awal atau pembuka, kira-kira Anda tahu enggak atau hal manajemen, praktek manajemen apa yang paling lama yang Anda ketahui? Jadi di bab 1 kemarin kita telah membicarakan bahwa manajer itu orang yang bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kira-kira proses itu, eh, proses yang paling awal yang Anda ketahui, kira-kira apa? Bisa coba membayangkan kira-kira proses manajemen awal apa yang Anda ketahui, terutama manajemen yang besar. Oke, salah satu proses manajemen yang ada dan manajemen yang cukup besar, cukup hebat. Salah satunya adalah keajaiban dunia. Katakanlah piramid, piramid di Egypt, di Mesir. Anda bisa bayangkan pada tingkat teknologi saat itu bisa menghasilkan karya yang sedemikian besar. Bisa menghasilkan karya yang sedemikian besar. Kalau sekarang barangkali traktor, kemudian eskavator atau lain dan lain sebagainya ada ya, bisa dengan mudah dijumpai ya, pakai crane dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu gimana caranya membuat piramid eh, sebesar itu? Nah, itulah salah satu kehebatan manajemen. Jadi rupanya si Fir'aun, Mas Fir'aun ini bisa menggerakkan staf-stafnya, bisa menggerakkan pengikutnya untuk membuat bangunan semegah piramid, gitu, semegah piramid di Mesir. Tadi outline silahkan Anda lihat sendiri, Anda baca-baca sendiri. Kita langsung ke bahasanya saja. Kemudian tembok Cina juga merupakan salah satu contohnya. Bangunan sedemikian besar, gimana saat itu kaisar bisa menggerakkan orang untuk membangun benteng sedemikian hebat, sedemikian besar, gitu kan. Entah dulu caranya nyuruh orang seperti apa, kalau tidak mau di pedang barangkali memang seperti itu, tidak mau dibunuh, sehingga mau tidak mau mereka melakukan itu dan tidak terhitung juga apakah bangunan itu menimbulkan korban apa tidak. Apapun caranya, sang manajer, sang Fir'aun sama sang kaisar ini telah mampu menyuruh orang untuk mencapai tujuan tertentu, telah mampu menggerakkan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa jadi itu memang caranya kekerasan, ditodongkan panah, pedang di samping kepala mereka. Atau bisa jadi dengan reward and punishment yang lebih halus. Semuanya bisa terjadi dan prosesnya tidak tahu kalau sejarah ya. Kalau di manajemen tidak ada yang tahu prosesnya. Kalau Anda mendalami ilmu sejarah barangkali tahu prosesnya seperti apa. Itulah contoh manajemen yang hebat di masa lalu. Padahal dulu belum ada teori apapun. Belum ada teori apapun. Nah, itulah manajemen manajemen yang manajemen masa lalu. Tapi buktinya ada bahwa piramid itu benar-benar ada dan benar-benar dibangun di masa lalu. Tembok Cina juga benar-benar ada. Sedemikian hebatnya sang kaisar dan sang Fir'aun tadi bisa menyuruh orang lain bergerak, bekerja untuk menghasilkan eh, bangunan yang sedemikian. Nah, baru di masa yang lebih modern,
Nah, ini contohnya ada Venetian Floating Warship sama. Baru di zaman yang lebih modern, Adam Smith tahun 1776 itu mempublikasikan The Wealth of Nation. Inti dari The Wealth of Nation ini adalah spesialisasi. Spesialisasi. Jadi ada job spesialisasi to increase productivity of worker. Tahun 1776 sudah melakukan spesialisasi, luar biasa. Kalau kita bandingkan ya di sekitar kita saja, jangankan tahun 1700-an, tahun 2000-an, tahun 90-an, tahun 80-an, spesialisasi masih sangat-sangat sedikit. Industri yang sukses, katakanlah Soto Gading yang dari Solo, Srabinoto Suman, dan lain sebagainya. Apa ada job spesialisasi? Fokusnya pada pekerjaan. Fokusnya pada pekerjaan. Jadi sang pemilik, katakanlah penemu maestro pertama itu ngayai dari awal sampai akhir, belum ada spesialisasi. Baru-baru ini mungkin punya karyawan banyak dan spesialisasi itu mulai ada. Anda bandingkan Adam Smith yang sudah mulai berspesialisasi dari tahun 1776. Jadi masing-masing bagian mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Dan ketika semua hal dijadikan satu, maka suatu pekerjaan akan selesai lebih cepat. Dan kita kenal dengan revolusi industri. Revolusi industri itu mengganti mesin atau mengganti human labor dengan mesin, mensubstitusi tenaga manusia dengan mesin. Jadi mekanisasi. Tahapan pada waktu ini adalah mekanisasi. Jadi memang tahapan perkembangan organisasi itu dari mekanisasi, kemudian otomatisasi, kemudian sekarang yang baru muncul adalah artificial intelligence. Arahnya ke situ. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah mekanisasi, mengganti tenaga manusia dengan mesin. Nah, itu dibutuhkan di industri-industri yang besar. Nah, secara lebih mendalam, kerangkanya adalah manajemen teori. Itu tadi kita membicarakan historical background-nya dari mulai manajemen zaman dahulu, kemudian zamannya Adam Smith sampai revolusi industri. Nah, sekarang masuk ke zaman yang lebih modern, ilmu manajemen itu cabang-cabangnya atau teori-teorinya dibagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah scientific management, kemudian general administrative theory, kemudian quantitative approach, kemudian OB, organizational behavior, kemudian system approach, dan contingency approach. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini akan kita bicarakan satu-satu. Kita awali scientific management, general administrative theory, tadi sudah kita sebutkan semuanya. Oke, kita bahas satu-satu.